Pemirsa, ketemu lagi dengan channel Suyanto.id, channel untuk amar ma'ruf media sosial. Merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita pelajari bersama di channel ini kali ini, yaitu tentang bagaimana metabolisme pencernaan di dalam perut kita itu. Supaya kita tahu apa yang kita makan itu diubah menjadi apa, dan kita tidak boleh makan apa, supaya perubahannya itu menjadi lebih sederhana dan bisa menyehatkan kita semua. Nah, narasumber kita adalah Bapak ilmuwan, tokoh, juga ustadz, ulama juga, yaitu Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Sebetulnya Ustadz ulama ini tentu saja ada gelar haji, tapi nggak pernah saya sebutkan. Nanti kalau menyebutkan haji harus menyebutkan sholat, zakat, dan sebagainya. Gitu, Dok. Dan nah, oleh karena itu jangan lupa klik subscribe dan share pada sanak saudara supaya video ini menjadi lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang. Kalau video ini sampai ke tangan Anda, ini berkat sentuhan editor kreatif kita, Mas Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, marilah kita sapa narasumber hebat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar, Dok? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya Nah, kemawan, Bro. alhamdulillah. Tadi seperti tema ini, tantangan, bukan tantangan, artinya pertanyaan yang saya kira orang awam nggak tahu sebetulnya di perut kita itu terjadi apa, Dok. Orang awam kadang-kadang ngomong di perut itu kan seperti gilingan gitu ya. Wah, Iya. itu kalau makan salah, ini gilingannya belum lumat ini, jadi akhirnya bermasalah. Gimana, Dok, mekanisme pencernaan metabolisme di perut kita, Dok? Oh, Dok. Iya. Jadi sebetulnya, Prof, dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada dua kegiatan yang harus jelas, ya. Dan memang tubuh menghendaki kejelasan itu, Prof. Oke, ya. Dan saya, Prof, kalau aktivitas tubuh ini dibagi itu, yang satu adalah rest and digest, ya. Hmm, ya. Rest itu istirahat, Hmm. digest itu ya proses pencernaan nih, Kang. Hmm. Sehingga kalau kita makan tuh ya sebaiknya betul-betul dalam kondisi rileks, Hmm. jangan terburu-buru, ya. Ya, ya, Ini aktivitas kedua adalah ini kalau kita bagi dua itu fight or flight, ya. ya. Itu menyerang atau lari, ya, terbirit-birit. Nah, kembali ke masalah makanan itu. Jadi bersamaan dengan kondisi rest atau istirahat. Sehingga jangan salahkan ketika orang habis makan tuh ngantuk, Bro. Ya, oke. Apalagi kekenyangan, Bro. Hmm. Nika. Dan Ya. yang lebih penting lagi, proses pencernaan itu diawali dari pengunyahan, Bro. Mhm. Jadi mengunyah ini penting sekali, Bro. Karena mengunyah itu kabelnya itu Mhm. ke jantung loh, Bro. Ya, ya. Ya, ketemu di batang otak sehingga menjadikan jantung itu lebih awet. Hmm. Sehingga paling tidak mengunyah itu sampai 32 kali, Bro. Hmm. Ya. Kalau kita mengunyahnya terlalu cepat, maka otak itu akan mudah memberikan informasi bahwa kita ini masih lapar loh, Bro. Oh, ya, 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 ya. Jadi kalau kita mengunyahnya terlalu cepat, insya Allah cepat lapar. Oh, Sehingga nanti kita makan lagi. Gitu. berarti ini, Dok, mohon maaf, menyela. Berarti orang-orang yang mau diet akibat overweight atau bahkan obesitas itu harus benar-benar ketika makan. Kunyahnya itu harus dengan saksama, Dok, seharusnya. Tidak leblong-leblong itu ya. Beres, tidak boleh terburu-buru. Ya. Karena sekali lagi, Prof, dunia pengetahuan sekarang baru menyadari mengunyah itu perlu dukungan saraf otak yang paling besar, Prof. Oh. Namanya saraf trigeminus. Nah, dan Prof bisa bayangkan masa sendi kok yang gerak yang di bawah loh, Prof. Ya, Ini sesuatu yang unik loh, Prof. ya, ya, ya.
Sehingga ada ilmunya tersendiri dan itu kompleks, Prof. Persendian yang sangat kompleks adalah sendi untuk mengunyah, Prof. Oh, Itu namanya TMJ, Prof. oke. T-nya itu temporo, Mhm. M-nya itu mandibular, Hmm. Ya. J-nya joint atau sendi. Hmm. Ini penting sekali, Prof, untuk kita cermati. Dan Ya. menurut saya, Kenapa kenapa rahang kita unik? Karena bergeraknya satu. Rata-rata sendi itu anu dok, berpasangan gitu apa maksudnya? Harus. betul, Hmm. betul. Engsel maksud saya, Prof. Oh, engsel ya. Engsel itu kok yang gerak kok malah yang bawah ya, bukan yang atas ya, Prof. Oh, oh, gitu ya. Nanti kalau ngunyah yang gerak yang di atas kan, oh, terus butuhin ya, Prof. Nanti kan pusing tuh, Prof. Oh, ya, ya, ya. Hmm. Jadi kalau ngunyah yang atas orang itu nanti jadinya nggak cakep dok, seperti cakil itu loh kali ya. Gila menikah, gila-gila malah, Prof. Yang kedua, Prof, Nun sewu nggih, dengan mengunyah itu membantu cairan telinga itu keluar loh, Prof. Oke, Nah, yeah. jadi Nun sewu orang kok sering mengeluh, saya kok pendengarannya kok kurang ya. Ini karena apa, Prof? Itu banyak Nun sewu dalam bahasa Inggrisnya itu wax. Oh, wek. Oh, ya, ya, ya. Wax Ya, menika Nun sewu, kalau bahasa Jawanya jelo watu ya. karena sering mengeras itu. Surek dok. Lanu sewu bisa juga kita namakan jurak. Jadi sekali lagi, Prof, gerak rahang itu tanpa kita sadari juga membantu pengeluaran cairan telinga tadi, gitu. Yang nanti kita harus sambut keluar, misalnya lewat wudhu, Prof. Wudhu itu kan memasukkan jari kita itu supaya membantu pengeluaran itu juga loh, Prof. Sehingga ini nun sewu, jangan kalau wudhu itu cuma di apa itu menggerakkan jari ke daun telinga saja, tapi juga sambutlah Ya. cairan yang sudah dibantu keluar oleh gerak rahang tadi, Prof. Ya. Nah, kemudian, Prof, di ludah ini sudah banyak sekali loh yang mencoba membantu nanti proses pencernaan selanjutnya, sehingga Hmm. minta maaf ini, Prof, kenapa orang kalau makan harus tenang, supaya nanti produksi ludah itu tidak terhambat, Prof. Hmm. Nah, orang kalau cemas itu kan nun sewu jadi sering ngelek itu loh, Prof. Oh, ya, ya, ya. Itu karena menunjukkan betapa susahnya itu air itu membasahi Niko. Di samping itu kalau kita buka itu kan doanya zahabat dzama'u. Nah, itu Ah, wa ya. batallatil auruq. Jadi sudah hilang dahaga. Saya kerongkongan. Terus membasahi kerongkongan tadi, kemudian masuk ke dalam lambung, Prof. Hmm. Nah, jadi disinilah, Prof, orang itu sering kali bertanya-tanya, ada apa itu makanan di dalam lambung itu? Nah, lambung itu mempunyai produksi yang khas, supaya makanan tadi menjadi jus, Prof. Hmm. Ya. Nah, yang namanya gastric juice, ya itu. Jadi sebetulnya tubuh ini luar biasa, dia melembutkan makanan dan pada diameter tertentu sajalah, Prof, yang boleh mengalir ke usus selanjutnya, Prof. Wah, jadi filternya sangat sangat teliti dok itu. Sangat sensitif sekali, Prof. Jadi tidak boleh ukuran yang lebih besar dari ketentuan boleh melanjutkan perjalanan. Wah, Subhanallah, luar biasa, Prof. luar biasa ya. Itu yang makanan kadang-kadang ada balung juga masuk, tulang Terus, papan, kriuk-kriuk. Yang menghancurkan itu siapa dok? Empedu itu nah, ya? asam lambungnya itu loh, Prof. Asam lambung. Oh, ya, ya, ya. Terus, itu yang namanya gastric juice tadi, Prof. Gastric juga. Terus nun sewu, Prof, ditambah asamnya itu loh, Prof. Hmm. Itu asamnya luar biasa, Prof. Itu mengalahkan jeruk sekalipun, Prof. Iya, iya, iya. Tuh kalau kena besi langsung tayang dok itu. Waduh, lanjut. Kalau mengalami reflux, Ya, kembali ke atas itu kan panasnya luar biasa itu. ya, ya, ya. Dan ini penting, Prof, untuk membasmi kuman-kuman yang nanti akan berbahaya Oh, bagi tubuh. hmm. Jadi kuman-kuman itu sudah dihabisi dulu, Prof, Oke. di lambung, ya. Tapi kok sampai ada yang brojol, Prof? Hmm. Itu sampai dinamakan ini memang bandel itu. Namanya BTA, Prof. Hmm. Bakteri tahan asam. Oh, Nah, ini asam. kan,
Ada Jadi, juga nih, Dok. ya, maka jangan kaget kalau ada TBC usus loh, Prof. Oh, ya. Jadi TBC itu tidak hanya TBC paru, Prof. Ya, ya, ya. TBC usus yang sering mengecoh dokter, Prof. Hmm. Gitu. Ini kok panas, diberi paracetamol kok tidak pernah sembuh-sembuh gitu. Ternyata ususnya mengalami infeksi TBC ini. Sama aja, Prof. Ya. Ya, ya, Jadi ya, ya. baru mau keluar dari lambung saja sudah diseleksi sangat ketat hanya pada ukuran tertentu yang boleh lewat. Jadi diseleksi itu langsung masuk ke usus mana, Dok? Usus 12 Ke jam. Nun sewu, Prof. Kalau kita di Jogja ini kan DIY, Prof. Oke. Supaya tidak lupa itu DYI, Prof. Oh, Oke, DYI. terus duodenum namanya. Kalau Prof itu usus 12 jari, Prof. Hmm. Gitu, masuk duodenum yang di sana itu, Prof, Hmm. sudah disambut ada empedu itu, Prof. Oh, lebih dilumatkan lagi. Untuk yang kandungan lemaknya, Prof. Oke. Wah, pembagian kerjanya luar biasa, Dok. Luar biasa, Prof. Lah, Prof sendiri masih ingat toh kalau dengar orang kok goreng itu sudah keluar itu cairan empedu semua. Oh, ya. Oh, Dan yang penting nggak usah dipikir, Prof. Nanti empedu keluar sendiri, oh gitu. ya. Karena sudah tugasnya ya. Terus. Dan yang penting, Prof, kalau jadi mahasiswa kedokteran tuh, Prof, itu ada praktikum bagaimana mengakurkan antara minyak dan air, Prof. Ya, ya, ya. Ya. Nah, ternyata yang bisa mengakurkan minyak dan air itu ya empedu itu tadi, Prof. Gitu. Jadi, itulah yang dinamakan emulsi. Emosi ya. Emulsi, sehingga nanti minyak itu bisa masuk ke aliran darah. Darah. Ya. Nah, menurut saya, Prof, yang harus lebih diperhatikan adalah bagaimana pencernaan itu supaya bisa bekerja dengan baik. Itu ternyata perlu pertolongan, Prof. Ya, Caranya menolong usus adalah kita harus makan makanan yang mengandung serat. berat. Ya. Jadi kalau Prof Suyanto itu nun sewu nggih maringi kula godhong telo, Hmm. itu sesuatu yang wow gitu. Ya. Dan terus rasa syukurnya itu luar biasa, Prof. Nggih, nggih. Kenapa? Kalau kita makan abai terhadap serat, Ya. itu ya non sewu, Prof. Banyak penyakit itu mudah bermunculan. Kados dene yang namanya kolon kanker, Prof. Oh, kanker. Nah, non sewu, sampai ada perusahaan yang kaya, Prof. Itu menganjurkan karyawannya itu diperiksa secara periodik, Prof. Ya, jadi itu namanya kolonoskopi, Prof. Oh ya, kalau Sofi. Oh, saya pernah, Dok. Oh, Amilam wah, nikah, wah, luar ya. biasa. Supaya kita tahu ini fasenya masih awal, jangan sampai sudah fase lanjut baru ketahuan terus dioperasi, terus Ya, jadi ya. kelengketan, operasi lagi, maka Wah, ya, itu di, anu itu juga di dipingsankan, Dok, saya dulu. Eh, milam nikah. Dan Sakit, yang sakit. menarik, Prof Suyanto sudah ngalami, jadi betul-betul mendalami. Ah, iya, karena ada hemoroid, pendarahan, darahnya Subhanallah. segar. Dokter mengatakan kalau darahnya segar itu bagian bawah-bawah ini yang pendarahan. Saya, Nah, saya, itu wah, kolonoskopi, wah itu menakutkan juga sebelumnya. Lihat benar. lihat fotonya, Dok. Iya, Ternyata di dalam itu wah merah nggak karu-karuan. Jadi subhanallah. Dok, yang di setelah dari lambung di filter yang kecil-kecil masuk, setelah itu ada empedu bermain di situ. Itu kalau yang misalnya punyanya hewan yang malah kita makan enak, iso itu, Dok. Laris. Kalau iso itu, Prof, nun sewu, itu luar biasa gurihnya loh, Prof. Nah, iya, iya, saya juga Gitu. dulu. Dan Ah, di samping gurih itu apa, Prof? Kemelenyer gitu loh ya. bener. Ya kadang agak pahit gitu. Tapi kalau ayo pahitnya itu kan sisa empedunya itu, Prof. Oh gitu ya. Jadi sekali lagi nun sewu, kalau iso itu sebetulnya yang kita khawatirkan tuh ya asam uratnya itu loh, Prof. Ya, 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 ya. Asam Jadi urat. Karena asam urat. banyak apa purinnya itu. Tetes nun sewu, sel itu kan ada nopo inti sel itu yang nanti akan dihancurkan terus produk istilahnya apa ya produknya itu Produk. asam urat, ya. Tapi yang paling penting, Prof, ini usus kok makan usus ya.
Kaget. Astagfirullahaladzim. Luar biasa memang pencernaan manusia ini. Ya. Dok, Tapi saya mau tanya selanjutnya, sebelum dok, monggo. makanan serat. Serat itu kan tidak harus bahan makannya itu ya memang secara kasat mata punya serat. Tuh. Misalnya agar-agar itu kan kok Jadi, diiklankan ini mengandung serat, bener nggak dok? jadi sebetulnya yang kita harapkan adalah bagaimana usus merasa tertantang, Prof. Oh, Gitu, sehingga dia kerjanya lebih kuat. Ya. Tetapi justru, Prof, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah tidak hanya makan berserat, Prof. Bagaimana sisa-sisa makanan yang sudah tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh, Prof, ya, itu akan kita buang, Prof. ya. Nah, maka kita harus berpikir juga ya, bagaimana supaya sisa makanan itu satu dengan yang lain itu akur gitu loh, Prof. Hmm. Jadi jangan terpisah-pisah gitu Ya, loh. ya, ya. Saya loh, Prof. Jadi kita pikirkan itu supaya Hmm. mereka itu antriannya itu runut gitu loh. Jadi jangan kowe dhisik kono metu. Ya, aku engko wae. Jangan, Prof. Ah, Itu dalam satu kesatuan, Prof. Menurut saya aja. Sebab kalau antar mereka saja sudah mengelompok-mengelompok, itu nanti efeknya apa, Prof? Bagi anggota gerak itu menjadi malas bergerak loh, Prof. oh. Yang kedua, Prof, produksi gasnya itu terus-menerus bermunculan itu, Prof. Hmm. Nah, jadi ke depan, Prof, kita harus memikirkan makanan yang sudah tidak bisa kita manfaatkan lagi itu di usus besar loh itu, Prof. Oh, Ya, masih besar. usus besar di kolon itu. Hmm. Kolon itu aja ada kolon yang naik, ada kolon yang mendatar, ada kolon yang turun, Prof. Oh, ya, ya, ya. Dalam proses membuang sisa makanan yang sudah tidak kita manfaatkan. Jadi berarti dok, usus itu secara apa refleks itu bergerak terus yang disebut peristaltik itu nggak pernah berhenti dok. Oh, Betul, apa Prof. saja ini? Betul, Prof. Oh, Maka padahal, yang padahal yang kita nggak terasa dok. nun sewu, Prof, tidak terasa, tapi nun sewu. Kapan terasa? Ketika Prof mules itu loh. Mulus ya. Oh, Nah, mules itu artinya dia itu kerja ekstra loh, Prof. termasuk kalau kita mau ke belakang bab itu, BAB itu. Mila menikah. Jadi agak semblenget gitu kan, Prof? Ya, ya, ya betul. Ya, Nun sewu, bahasa Indonesianya semblenget apa ya, Prof? nggak ada. Nah, ini nun Oh, sewu. buku. Oke, ada istilahnya discomfort gitu loh ya. Ya, ya. Abdominal discomfort. Ya. Yeah. Jadi Prof, Oh, sekali lagi supaya sisa makanan itu bisa kita hantarkan keluar dengan nyaman, ya, maka kita perlu mempertanyakan apakah kita punya deposit air yang cukup, Prof. oke. Jadi jangan sampai kita mengalami sembelit atau Obstipasi. obstipasi, Prof. Ya, Ya, atau nusewu dalam bahasa Jawanya bebelen, Prof. belen, ya. 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 Ini nanti yang menyebabkan orang itu gampang ngantuan, Prof. Oh, kalau kalau itu ya, kalau sisa makanan bertengger di perut Leres, kita, nggak keluar-keluar leres. gitu ya. Itu yang menjadikan badan itu malas bergerak, Prof. Ya, ngantuan, lajeng Karena racun dok ini. nun sewu karena memaksa usus bekerja lebih daripada biasanya, Prof. Oh, Sehingga harus mengurangi oksigenasi otak. otak, Itu yang namanya sabotase oksigen, Prof. gas oksigen ya. Ya, jadi sekali lagi ini yang belum banyak dipahami sebagian masyarakat. Kenapa ya kok saya kok males? Kenapa ya saya kok sedih? Kenapa kok saya ngantuan? Saya loh, Prof. Ya. Kemudian saya kok tidak bisa mikir jernih. Itu karena kita tidak aware, Hmm. tidak menyadari bahwa makanan itu yang kita manfaatkan cuma sedikit loh, Prof. Iya, Tapi sampahnya ini loh, Prof. iya, iya, iya. Ini Oh, banyak sekali. Kita apa ya hasil pemrosesan yang begitu susah payah oleh sistem pencernaan itu sari-sarinya itu cuma sedikit, Prof. oh Sehingga jadi artinya kalau makanan kita itu nggak berkualitas itu menyebabkan sampahnya lebih banyak dok. Waste-nya. nah itu kalau Prof sampai mengambil kesimpulan semacam itu artinya Prof sudah sangat peka terhadap apa tuh sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kita itu. Ya. Gitu.
Milo Nusewu, kualitas ini penting sekali, dan bersyukur Prof. Suyanto kok punya sahabat ahli gizi. Nanti ditanyakan. Subhanallah. Muridnya dokter juga. Astagfirullahaladzim. Ya, ya, oke lah dok. Saya kira sudah banyak ya informasi mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan secara holistik. Dilihat dari proses pencernaan di dalam usus kita. Mudah-mudahan informasi ini menambah pendengar untuk bisa hidup lebih berkualitas, berbahagia, sejahtera, karena tidak mengalami banyak sampah di dalam sehingga berpikir cerdas, kreatif, dan kesimpulannya seperti itu. Terima kasih dok atas tausiah yang luar biasa. Insya Allah ini jadi amal jariah yang luar biasa. Dan kita ketemu minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.